Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum, yakni mereka divonis masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan penjara pada Rabu 26 Juni 2024. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPO, yakni dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai Majelis Hakim IGD Karanganggayasa dikarenakan perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Ardila, pemirsa Tribun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum yang menewaskan siswa MTS di Kabupaten Situbondo masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman selama 7-6 tahun penjara serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai oleh Majelis Hakim IGD Karanganggayasa ini dikarenakan perbuatan mereka menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Sidang pembacaan vonis yang berlangsung secara virtual di ruang Cakra 1 PN Situbondo juga dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh ibu kandung korban serta seluruh keluarga korban F yang tewas setelah dikeroyok 9 terdakwa tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menolak permintaan pengajuan restitusi sebesar 2 miliar dan hanya menyetujui sebesar 181 juta yang dibebankan secara beranten kepada orang tua 9 terdakwa tersebut. Bahkan Majelis Hakim juga menolak permintaan biaya jasa transportasi kuasa hukum korban dalam restitusi selama persidangan sebesar 70 juta dan disetujui hanya sebesar 20 juta oleh Majelis Hakim. Ibu kandung korban MGF Unike mengatakan dirinya menerima putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa yang telah menewaskan putranya itu. Jika memang itu sudah sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Bahkan dirinya menerima vonis itu sesuai apa yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim. Menurutnya dirinya akan kembali mengungkap keterlibatan tentang KC yang menjadi saksi dalam persidangan, yakni berkaitan dengan pemberian nomor HP anaknya kepada para pelaku. Sementara itu, kuasa hukum korban Ricky Ricardo mengatakan pihaknya tidak akan mengupayakan upaya hukum lain atau apapun dalam putusan Majelis Hakim itu, baik itu putusan restitusi sebesar 181 juta rupiah. Pengacara asal Besuki ini menegaskan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah melihat unsur rasa adil dan berkeadilan dengan tidak memilahkan anak yang lainnya. Bahkan menurutnya sesuai tuntutan jaksa itu, bahkan mereka rata divonis selama 7 tahun 6 bulan, sedangkan jaksa penuntut umum pada waktu itu ada sebagian terdakwa dituntut selama 7 tahun 3 bulan. Namun faktanya dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, mereka 9 orang terdakwa itu rata divonis dengan ancaman hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Peristiwa ini, kata Ricky, agar menjadi sebuah pembelajaran bagi remaja di Situbondo agar supaya tidak ada lagi fahri-fahri berikutnya yang menjadi korban kebrutalan dalam aksi pengeroyokan yang terjadi di Besuki tersebut. Bahkan Ricky menjelaskan ini merupakan tanggung jawab semua, baik itu pendidikan termasuk dirinya dan masyarakat dalam membentuk karakter anak bangsa tersebut. Secara terpisah, Humas PN Situbondo Yana Agung Putra Wiratjaya mengatakan pasal yang diajukan dalam vonis tersebut adalah pasal 82 yang didakwakan JPU itu pasal 76 tentang perlindungan anak dan ancaman hukumannya maksimal selama 15 tahun penjara. Ancaman itu, kata Ana Agung, berlaku bagi masyarakat umum atau orang dewasa dan jika pelakunya anak maka diberlakukan ketentuan khusus. Bahkan menurutnya anak itu bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman dari pasal itu.
karena ancaman hukumnya sesuai pasal 76C itu 15 tahun, maka ancaman maksimal yang dijatuhkan kepada anak itu selama 7 tahun 6 bulan penjara. Saat ditanya kenapa tidak dituntut lebih tinggi, anak agung mengatakan sebelumnya pada satu tuntutan ada anak yang dituntut 7 tahun 3 bulan dan sekarang ini seluruhnya terdakwa dijatuhi rata 7 tahun 6 bulan. Sehingga lanjut majelis hakim ini berpendapat oleh karena perbuatan dan akibat sesama maka pidana yang dijatuhkan sama. Yang berbeda dengan tuntutan JPU bahwa barang bukti yang sebelumnya dirampas negara namun saat ini dilelang dan diserahkan kepada keluarga korban. Bahkan hakim menjelaskan karena anak dan keluarga yang melakukan tindak pidana itu hanya sebagian besar mereka bekerja sebagai kuli dan nelayan yang tidak memiliki penghasilan tetap, maka majelis hakim menilai untuk pemenuhan keluarga korban agar barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan handphone itu dirampas dan dilelang. Bahkan dia menyatakan uang dari hasil lelang itu nantinya akan diserahkan kepada keluarga korban sehingga korban ada kepastian pemenuhan hak-haknya. Sedangkan yang berkaitan dengan denda itu sambungnya dalam pidana anak tidak diberlakukan denda karena dalam tuntutan JPU dijatuhkan denda itu ditolak oleh majelis hakim dan dijadi pelatihan kerja selama 6 bulan. Yang menarik kata An Agung dalam pertimbangan majelis itu dalam menjatuhkan pidana berempati kepada keluarga korban akan tetapi yang perlu dilihat dalam tindak pidana anak yang dirugikan bukan sekedar korban tetapi keluarga anak. Setiap orang memilih anak itu tidak ingin anaknya menjadi pelaku tindak pidana. An Agung juga menjelaskan yang memberatkan dalam vonis itu karena perbuatan para terdakwa menyebabkan kematian korban dan meresahkan masyarakat. Apalagi, kata An Agung, perbuatan itu dilakukan setelah mereka melakukan pesta miras dan dilakukan di malam hari. Bahkan dia mengingatkan, tetapi para terdakwa itu masih dalam kategori masih anak-anak. Demikian rekan Adila kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama ibu korban MFG yakni Yunike dan kuasa hukum korban Reki Ricardo serta Humas PN Situbondo, anak Agung Putra Wirajaya. Berikut untuk tayangannya. Gimana Bu? Putusannya, ya saya terima karena kalau memang sudah undang-undangnya seperti itu, ya saya terima Pak. Gitu. Harapannya seperti apa ini? Harapan Masyarakat biar tidak terulang kembali. Iya, biar tidak terulang kembali. Dan cuman saya ingin mengungkap kalau ada bukti lain tentang KC yang sekarang menjadi menjadi saksi. Saya ingin supaya ini dibuka lebar. Dia lakukan upaya hukum apapun dan restitusi yang dikabulkan oleh majelis hakim sebesar 100 juta rupiah sekian kami menerima. Insya Allah itu akan bisa berguna untuk ke umat-umat 100 juta rupiah ya. 181 juta. Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sudah melihat unsur rasa adil yang berkeadilan dengan tidak memilah-milahkan anak satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tuntutan di jaksa itu kan ada yang 7 tahun 3 bulan. Yang pertama bahwa sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam pasal 82 ya. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ini adalah pasal 76. Pasal 76 tentang perlindungan anak itu ancaman maksimalnya adalah 15 tahun. Ya, itu untuk umum. Tetapi apabila pelakunya anak-anak, maka dia berlaku ketentuan khusus. Ya, anak itu hanya bisa dijatuhkan pidana maksimal setengah dari ancaman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.